Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gio Winika Pratama dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Di sini kita akan belajar cara mengoperasikan Linux Ubuntu berbasis terminal. Sebelum dimulai, saya ingin menjelaskan beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Pertama yang kita bahas kali ini adalah navigasi sistem file. Terus untuk yang kedua ada manajemen file dan folder. Terus yang ketiga ada pengelolaan file text. Terus yang keempat ada hak akses kepemilikan. Terus yang kelima ada informasi sistem. Yang keenam ada perintah jaringan. Yang ketujuh ada manajemen paket. Yang kedelapan ada manajemen layanan dan sistem. Yang kesembilan ada manajemen pengguna. Dan untuk yang ke-10 ada pembersih dan maintenance. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bisa langsung ke pembelajarannya ya teman-teman. Baik, mungkin kita bisa mulai buka terminalnya dulu ya teman-teman. Kita pakai Ctrl Alt T ya. Nah, jadi kita langsung buka terminalnya. Nah, di sini sebelum kita memulai untuk yang pertama yaitu navigasi sistem file, kita mungkin bisa cek dulu ya siapa kita gitu. Kita pakai UMI. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman bahwa kita sedang berada di nama kita yang itu yaitu di sini ada Gio Windika. Nah, kita itu di sini harus masuk ke home ya teman-teman. Jadi kita masuk ke home dulu. Kita bisa pakai pwd. Oke, nah seperti yang ditampilkan di sini kita ada di directory home. Nah, setelah kita di directory home, kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam home tersebut. Kita pakai perintah ls. Nah, kalian bisa melihat ya, di sini ada macam-macamnya. Ada desktop, download, dan lain-lainnya. Ini kenapa buka-buka? Terus, maaf ya teman-teman. Oke, lanjut. Untuk yang selanjutnya, kita bisa melihat direktori itu secara detail ya, bukan cuma ls saja. Jadi kita ada tambahannya itu ls strip l. Nah, di sini kita akan melihat direktori itu secara lengkap ya teman-teman. Nah, ini. Nah, kita melihat direktorinya tuh benar-benar lengkap banget. Jadi disusun sampai ke permissionnya ini, yaitu siapa saja yang bisa mengakses dan siapa saja yang bisa merubah gitu. Nah, lanjut ke bagian file tersembunyi. Kita juga bisa cek file tersembunyi ya teman-teman, pakai ls strip a. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa menampilkan file-file yang tersembunyi ya teman-teman. Bisa dilihat ya perbedaan antara ls biasa dan ls strip a. Nah, untuk ls biasa itu dia cuma memunculkan direktorinya saja. Tapi ketika kita ls strip a, itu kita akan melihat beberapa direktori yang disembunyikan. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk yang berikutnya, kita bagaimana sih caranya kita masuk ke direktori, Bang? Nah, kita masuknya itu pakai cd. cd nama direktori yang mau dituju. Mungkin saya bisa memakai direktori dokumen. Saya coba masuk ke dokumen. Ini D-nya besar ya teman-teman. Untuk semua komennya itu harus sama di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini kita sudah berada di dokumen. Nah, setelah kita berada di dokumen, kita juga bisa kembali ke awal. Untuk kembali ke awal juga sama, kita pakai cd. Cuma bedanya di sini itu pakai titik-titik. Nah, kita kembali ke titik-titik. Nah, kita kembali ke home-nya maksudnya.
Nah, di sini kita coba masuk lagi ya ke dokumen. Nah, untuk kembali sebenarnya bukan cuma cd titik-titik, ada lagi yaitu cd tanda slayer ini. Saya menyebutnya tanda slayer ya teman-teman. Ketika di enter, kita juga kembali, tapi kembalinya itu bukan ke home ya teman-teman. Kalau kita cek di who am I, itu kita kembali ke Geominica saja, bukan ke home ya teman-teman. Nah, maka dari itu masuk lagi kita menggunakan pwd. Baru kita masuk ke directory home. Oke, untuk selanjutnya kita juga bisa cek file atau bisa dibilang cek directory. Mohon maaf, bukan file ya. Cek directory itu menggunakan tree. Nah, tree. Di sini tree itu akan menampilkan struktur folder itu secara bertingkat ya teman-teman. Jadi dia itu sudah rapih banget. Seperti ini ya nanti contohnya. Nah, ini contohnya. Contoh dari tree ya teman-teman. Nah, kok ketika saya mengetik tree kok nggak bisa sih bang? Nah, itu kalian harus install dulu ya teman-teman. Installnya itu yaitu pakai sudo apt install tree. Nah, seperti ini. Komennya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung install saja di Ubuntu kalian kalau kalian ingin menampilkan struktur seperti ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk lanjutannya kita masuk ke manajemen file dan folder. Karena ini sudah saya install, jadi saya tidak usah install lagi ya teman-teman. Nah, kita langsung menuju ke manajemen file dan folder nih. Untuk awal-awal yaitu kita buat foldernya dulu. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat folder ini, yaitu kita pakai mkdir. Nama foldernya kita bebas ya, mau memilih nama folder apa saja. Nah, mungkin saya mau membuat folder apa ya, mungkin namanya folder underscore belajar. Enter. Kita cek dulu apakah foldernya sudah ada atau belum. Kita pakai ls saja untuk mengecek. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa folder belajarnya sudah ada. Oke, setelah itu kita coba bikin file. Bikin file itu sebenarnya tidak ada batasannya ya teman-teman. Kalian itu bisa seperti ini. Nah, touch. Oke, untuk membuat filenya itu pakai touch ya teman-teman. Pakai touch, terus kita mau contoh buat apa ya? File.txt. Nah, file.txt ini nanti akan memunculkan file berupa teks. Kalau di Windows itu seperti Notepad gitu teman-teman. Nah, sebenarnya bukan txt saja. Ada HTML, ada Java, ada banyak sih yang lainnya. Jadi kalian nanti bisa explore sendiri ya teman-teman untuk filenya gitu. Nah, di sini saya akan contohkan cara membuat filenya. Kita pakai touch. Kita pakai touch, terus habis itu nama file yang mau kita buat. Contoh file 1.txt. Nah, di sini karena kita belum masuk ya, kita belum masuk ke folder belajarnya, kita bisa pakai seperti ini teman-teman. Di depannya kita pakai tanda slayer slash nama foldernya folder underscore belajar. Habis itu kita kasih slash lagi. Ini spasinya kebanyakan sepertinya. Ya. Nah, di sini ketika kita enter, file tersebut, file 1 ini akan masuk ke dalam file folder belajar gitu. Kita coba cek ya teman-teman.
Kita masuk dulu ke folder belajar, underscore belajar. Nah, ini dia. Filenya sudah ada ya teman-teman. Jadi kita tanpa masuk ke dalam foldernya, kita juga bisa langsung buat dari luar direktorinya. Gitu. Jadi kita nggak perlu masuk ke direktori folder belajar dulu buat kita ngebuat filenya. Jadi kita cukup ketik direktorinya terlebih dahulu, habis itu file apa yang mau kita buat. Kalau yang pemula mungkin bisa masuk dulu ke direktorinya, baru ke buat file teksnya gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian setelah membuat, pasti ada menghapus dong. Nah, di sini bagaimana sih caranya menghapus? Nah, untuk menghapus kita bisa pakai RM. RM itu singkatan dari remove ya teman-teman. RM nama filenya. Di sini kita ada file .txt, jadi kita hapus dulu file.txt. Oh sebentar. Oh ada kesalahan teman-teman. Nah kesalahannya ada di angkanya. Saya lupa memasukkan angka berarti. RM file 1.txt. Nah di sini kita juga harus agak berhati-hati ya teman-teman, karena kita pakai komen, jadi kita harus tahu apa yang kita lakukan untuk kedepannya. Nah kita cek dulu ini apakah sudah terhapus atau belum. Nah di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Kalau dia ls terus di bawahnya langsung muncul seperti ini, berarti di dalam direktori folder belajar itu artinya kosong begitu. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian copy file. Ya, kita lanjut ke bagian copy file. Kita kembali lagi ke pembuatan file, karena ini sudah ada di dalam folder. Kita tinggal touch file 1.txt. Kita cek dulu file 1.txt. Kita copy teman-teman file 1.txt pakai cp, yaitu copy file 1.txt menjadi file 2.txt. Kita cek lagi ini. Jadi untuk file 1 kita copy menjadi file 2.txt. Nah, kita juga bisa memindahkan atau mengganti nama filenya gitu. Jadi kita mungkin bisa mv file 1.txt menjadi tes.txt. Nah, kita ls dulu. Ya, kita bisa dilihat di sini ya. Untuk file kedua ini berganti menjadi tes.txt. Begitu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Pada bagian ketiga, ya, di sini kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu pengelolaan file teks. Oh, mohon maaf, ternyata kita masih belum selesai ya untuk yang kedua. Untuk yang kedua itu kita masih ada beberapa lagi, yaitu di bagian menyalin direktori dan isinya. Oke, kita mulai dulu ya. Yang direktorinya. Kita kembali dulu, yaitu di sini titik-titik. Kita ls, kita lihat folder belajarnya nih. Nah, kita copy direktori dan isinya. Berarti direktori folder belajar ini akan kita copy seisi-isinya. Kan tadi di folder belajar kita ada file 2.txt dan ada tes.txt. Nah, kita copy dulu nih, coba. Berarti kita pakai cp, karena ini direktori berarti harus pakai strip r. Ya, teman-teman. Copy strip r. Terus habis itu kita mau copy direktori mana nih? Berarti kita mau copy folder belajar.
Kita ketik dulu folder underscore belajar. Habis itu kita mau copy menjadi folder apa nih? Berarti kita coba folder underscore test. Oke, kita ls. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, folder underscore test. Kita coba cek di dalam folder test ini ada nggak sih file-filenya. ls folder underscore test. Nah, ternyata ada ya teman-teman. Di dalam folder underscore test itu sudah tercopy file-filenya. Nah, kita masuk ke cara menghapus sebuah directory. Nah, menghapus directory itu berarti kita menghapus seisi-isinya ya teman-teman. Jadi di sini agak hati-hati ketika kalian ada project gitu kan yang kalian simpen di directory yang penting gitu, seperti kayak di download ada directory penting nih. Nah, itu agak hati-hati untuk menghapusnya begitu. Nah, kita coba hapus dulu ya teman-teman. Berarti kita di sini pakai rm remove ya. Karena directory berarti kita pakai rm strip r. Rm strip r ini untuk menghapus directory. Nah, kita ketik nama direktorinya nih. Kita mau menghapus directory apa? Kita hapus yang folder test saja ya teman-teman. Nanti kita fokus di folder belajar aja. Folder underscore test. Nah, kita cek apakah sudah terhapus atau belum. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini untuk folder testnya itu sudah terhapus. Baik, kita lanjut lagi. Di sini kita akan menampilkan informasi detail file nih. Nah, bagaimana sih caranya menampilkan informasi detail file? Untuk menampilkannya, kita pakai start. Nah, kita pakai start. File mana nih yang mau kita lihat detailnya? Kita coba di test.txt seperti yang ada di sini ya teman-teman. Oh, mohon maaf, kita harus masuk dulu ya ke direktorinya. Berarti kita masuk dulu folder underscore belajar. Terus kita start test.txt. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya startnya ya teman-teman. Di sini ada nama filenya, ada size-nya. Nanti ketika kalian isi si file teksnya ini, nanti size-nya juga akan bertambah teman-teman. Di sini ada ID block, ada akses juga, ada modify. Nah, di sini juga ada akses. Nah, ini nanti kita akan ada pembahasannya ya teman-teman di bagian akses. Nah, ini nanti kita akan ada pembahasannya. Kalian stay tune aja di pembelajaran kali ini. Oke, lanjut ke yang berikutnya ya teman-teman, yaitu ke pengelolaan file teks. Tapi sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita bisa lihat nih, kok banyak banget ya di terminal kita ini, kayak pusing gitu. Nah, kalian bisa ketik. Kita kembali dulu ya. Lebih baik kita kembali dulu. Kalian bisa ketik clear. Nah, di sini ketika kalian enter, itu di terminal kalian itu akan terhapus semuanya. Baiklah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika kalian ketik clear, di terminal kalian itu akan terhapus lagi, daripada kalian buka terminal lagi gitu kan, melihat terminal ini pusing. Jadi lebih baik langsung diketik clear aja, nanti langsung terhapus semuanya. Oke, kita lanjut ke pengelolaan file text. Nah, di sini untuk pengelolaan file teksnya, kita lebih baik cek dulu file teksnya yang mau diisi yang mana. Oke, kita masuk dulu berarti ke cd folder underscore belajar.
Di sini ada dua file, yaitu file2.txt dan test.txt. Baik, kita lanjutkan ya untuk cara mengisi file .txt-nya itu bagaimana. Nah, kalian bisa menggunakan nano. Nano ini untuk mengisi ya, mengisi di dalam file .txt-nya. Nano nama filenya. Kita coba di file2.txt saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa isi nih seperti ini. Saya mau belajar Linux. Enter. Saya mau belajar Linux Ubuntu. 3 titik. Saya mau belajar apa ya? Untuk pembelajarannya belajar terminal Linux Ubuntu. Terus habis itu yang keempat, saya suka belajar Linux. 5. Saya suka belajar Linux Ubuntu melalui terminal. Oke. Nah, setelah sudah selesai, kita mencatat apa yang ingin kita catat ya teman-teman. Di sini kita bisa tekan Ctrl X. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Save modifier buffer. Nah, di sini kalian pencet Y saja, akan kembali menjadi seperti ini. Habis itu kalian klik Enter. Nah, ketika sudah diklik Enter, berarti kalian sudah save teks tadi atau catatan tadi di file2.txt. Nah, bagaimana sih cara menampilkannya? Nah, kita bisa menampilkannya lewat terminal ya teman-teman. Untuk cara penampilannya itu kita pakai nama filenya file2.txt. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini kita bisa menampilkan file2.txt melalui terminal. Isinya itu apa saja. Nah, kita juga bisa menampilkan isi file itu per halaman teman-teman. Kita pakai less nama filenya file2.txt. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Akan muncul seperti ini. Nah, di sini mungkin kebanyakan orang itu yang baru pegang Linux Ubuntu akan kebingungan gitu, bagaimana caranya kembalinya, bagaimana cara backnya itu, bagaimana kok nggak bisa di enter, nggak bisa diapa-apain. Nah, itu kalian pakai Ctrl C. Kalau Ctrl C nya tidak bisa, kita kalian pakai Ctrl Z. Ketika kalian pakai Ctrl Z, kalian akan stop file2.txt, stop less file2.txt ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian cara melihat 10 baris pertama. Ya, 10 baris pertama itu bagaimana cara melihatnya? Oke, kita bisa pakai head. Ya, jadi kita itu bisa lihat teksnya itu dari teks pertama sampai teks terakhir itu bagaimana. Nah, kita ceknya itu pakai head. Head itu berarti dari atas ya teman-teman. Head, strip, N, terus habis itu kita mau isi berapa yang mau ditampilkan, berapa apa itu halaman, bukan halaman, lebih ke arah baris, berapa baris yang mau ditampilkan. Di sini saya isi 5 saja karena di sini tidak terlalu banyak ya teman-teman. Kalian juga bisa isi 10, bisa isi 9, terserah, pokoknya sebanyak apapun catatan di file teks kalian, itu kalian bisa menampilkan semuanya begitu. Tapi karena kita mau melihat beberapa saja, kita pakai yang 5 saja. 5, terus habis itu nama filenya file2.txt. Baik. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya perbedaannya teman-teman. Kalau kita cat,
itu akan memunculkan catatan dari nomor 1 sampai nomor 5. Tapi ketika kita memilih untuk menampilkan 5 baris saja, akan memunculkan nomor 1 sampai 3. Nah, di sini kita juga harus perhatikan ya teman-teman. Untuk space enter itu juga termasuk hitungan ya. Juga termasuk hitungan di Linux, di catatannya. Jadi untuk melihat catatannya, kalian juga harus bisa memilih mau melihat berapa saja. Baik, kita lanjut. Karena ada pertama, pasti ada yang terakhir dong. Nah, di sini kita lihat untuk yang terakhir nih. Dari terakhir ya, pakai apa ini namanya? Tile kalau salah. Ayo. Nah, pakai tile. Untuk stripnya juga sama. Strip n 5 saja ya teman-teman. File .txt. Kita coba enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk head akan menampilkan nomor 1, 2, dan 3. Untuk tile akan menampilkan nomor 5, 4, dan 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang atas akan menampilkan dari atas, yang bawah akan menampilkan dari bawah. Begitu. Kalau enggak, bisa dibilang urutan pertama atau urutan terakhir. Oke. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk membuat catatan itu bukan cuma pakai nano ya teman-teman. Ada banyak sekali, bukan banyak sih, lebih ke arah ada 2 lagi yang akan kita pelajari kali ini. Di sini ada yaitu vim. Kita coba vim file .txt. Nah, lihat. Kita juga bisa edit itu melalui vim ya teman-teman. Kita coba isi ya teman-teman. Aduh, ini tidak bisa. Gak apa-apa deh, kita close saja. Untuk vim nanti seperti itu ya teman-teman. Nah, terus habis itu masuk ke bagian selanjutnya itu ada gedit kalau nggak salah. Gedit. Nah, gedit file .txt. Nah, kita itu juga bisa mengeditnya dari sini. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman. Jadi dia itu langsung ya, langsung seperti ini, langsung seperti membuka filenya begitu. Jadi kita bisa edit dari sini juga. Seperti itu ya. Nah, kalau mau di close, tinggal di close saja bisa. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan kepada hak akses dan kepemilikan. Nah, ini masuk ke bagian yang mungkin agak penting ya teman-teman, karena ini juga bisa dibilang keamanan dalam kita menjaga isi file kita ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama kita ada chmod plus x. Tapi mungkin sebelum itu saya mau buat folder file dulu deh. File berapa ya? File 3.sh. Nah, saya mau buat, oh mohon maaf, sorry, kita belum pakai touch. Touch file 3.sh. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk file 3.sh nya. Baik, kita lanjut ke hak aksesnya nih. chmod plus x, nama filenya file 3.sh. Nah, chmod plus x ini gunanya untuk apa sih? Nah, gunanya chmod plus x itu yaitu untuk memberi hak eksekusi kepada file tersebut. Ketika kita enter,
terus kita ls strip l. Nah, kita akan melihat ya teman-teman, di sini file.sh itu ada hak eksekusinya. Nih, di sini ada hak eksekusinya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Terus kita juga bisa memberikan izin itu secara manual. Nah, bagaimana sih cara memberikan izin secara manualnya? Kita pakai chmod. Angka binernya ya 755. Saya biasanya pakai 755. 755 nama filenya. File 3.sh. Nah, saya akan menjelaskan apa sih 755 itu. Nah, di sini Linux mengatur hak akses berdasarkan user, group, dan others. Nah, di sini ada beberapa angka ya. Bisa kalian lihat itu ada 755. Di sini ada 3 digit angka. Nah, untuk digit pertama itu dikhususkan untuk pemilih ya. Untuk digit pertama itu untuk pemilih. Nah, pada bagian digit kedua itu untuk grup. Nah, pada bagian digit ketiga itu untuk order atau untuk lain-lainnya begitu. Oke, kalau begitu kita enter saja. Kita lihat nih, ls strip l. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaannya antara yang atas sama yang bawah. Ada yang berbeda, yaitu di RW adalah right and right ya. Nah, di sini untuk yang bagian kedua dia hanya memberikan right aja, tidak ada right-nya begitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke cara mengubah kepemilikan file ya. Kalian bisa pakai sudo chown nama user ya, nama user seperti kayak ada teman-teman kalian nih yang ingin merubah gitu kan. Nah, kita pakai user. Tapi sebelum itu saya sebenarnya sudah ada ini usernya, namanya itu Budi. Nah, jadi kita di sini langsung pakai saja sudo chown Budi, nama file yang ingin diberikan hak akses. Nah, saya mau memberikan hak akses pada file 3.sh nih. Berarti kita ketik file 3.sh. Kita masukkan password. Nah, kita cek dulu nih. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Sudah berganti kepemilikan, yaitu file 3.sh itu sudah dimiliki Budi. Grupnya Gio Windika. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Lanjut lagi pada bagian ini grup. Kita ke grup dulu ya. Tapi sebelum itu kita bisa lihat grup apa saja yang sudah ada. Nah, di sini kita ketik get ent grow. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita ketik get ent group. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada banyak sekali. Tapi untuk yang bisa kita buat itu ada di bawah. Nah, ini dia. Di sini ada grup Gio, di sini ada grup Budi. Nah, untuk membuat grup kita bisa ketik get ent nama grup, bukan grup. Kita ketik dulu grup. Terus habis itu apa nama grup yang mau kita buat? Seperti contoh grup belajar underscore Ubuntu. Nah, seperti ini. Langsung kita enter saja ya.
Nah, kita cek lagi nih, get int group. Mana ya? Ada nggak? Kita cek dulu. Sepertinya belum ada ya teman-teman. Apa ya salah ini? Mohon maaf teman-teman. Ternyata komennya salah. Saya baru tahu. Ternyata get int group belajar Ubuntu ini bukan membuat grupnya ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, untuk mungkin kita bisa lanjut saja ya teman-teman. Oh, aku baru ingat. Aku baru ingat. Untuk membuat grup itu kita pakai sudo. Ya, aku baru ingat. Kalau kita mau buat grup itu kita harus pakai sudo biar kita bisa membuat grupnya itu lebih gampang gitu. Jadi sistem itu bacanya itu bahwa kita itu sebagai pemilik gitu. Kita pakai sudo terus group add. Nah, di sini kita pakai sudo group add. Terus nama grupnya mau nama apa? Saya baru ingat ini. Mohon maaf ya teman-teman. Pakai grup add, nama grupnya berarti belajar underscore Ubuntu. Nah, kita cek dulu ya. Pakai get int group seperti ini biar kita melihat semuanya. Nah, ada kan? Ya, betul, berarti kita untuk membuat grupnya kita pakai sudo group add nama grup yang mau dibuat. Oke, lanjut lagi. Lanjut kepada bagian yang kedua, yaitu ubah pemilik grup dan file. Nah, kalian bisa lihat tadi di sini pemilik filenya sudah berubah menjadi Budi nih. Nah, tapi grupnya masih di Jiowinnika. Kita rubah ke grupnya menjadi belajar Ubuntu deh. Coba ya. Kita ketik chown usernya Budi, di titik 2 nama grupnya belajar Ubuntu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus filenya apa? Nah, di sini kita ada file 3.sh. File 3.sh seperti ini. chown changing not permitted. Sepertinya kita perlu sudo ini. Kita perlu sudo ini sepertinya ini. Sudo. Nah, bisa. Nah, kalau ketika kalian tidak bisa ada yang tidak bisa memberikan akses, kayak di sini ya, kalian bisa lihat changing ownership operation not permitted. Berarti di sini tuh kalian itu masih terhalang gitu loh. Kalian itu bukan pemilik ya, bisa dibilang bukan diketahui sebagai pemilik gitu. Nah, untuk bisa diketahui sebagai pemilik, kalian pakai sudo saja. Nah, kita cek ya teman-teman. Nah, bisa dilihat untuk grupnya sudah berubah menjadi belajar Ubuntu. Ya, baik. Untuk materi hak akses dan kepemilikan sudah selesai. Kita lanjut ke informasi sistem. Ya, kita lanjut ke informasi sistem nih. Mungkin sebelum itu kita bisa clear terlebih dahulu ya teman-teman. Clear. Nah, seperti ini. Nah, kita masuk ke dalam informasi sistem. Untuk informasi sistem, sebenarnya kalian nggak perlu masuk ke
direktori manapun ya, kalian cuma cek-cek saja gitu kan. Untuk yang pertama itu kita cek informasi kernel dan sistem ini. Kita pakai uname strip A. Nah, kalian bisa lihat ya di sini informasi kernel dan sistemnya itu apa saja. Untuk kernelnya kita pakai Linux VirtualBox ini ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, oke, lanjut ke bagian kedua yaitu versi lengkap Ubuntu-nya gitu kita pakai apa? Kita ketik lsp underscore release strip A. Kita akan melihat versi lengkapnya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Di sini saya memakai Ubuntu versi 24.04.2 LTS. Nah, di sini itu ini versi terbaru yang saya install pada waktu itu. Tapi tidak tahu ini apakah Ubuntu sudah ada update lagi ya menjadi 24.5 atau yang depan ini udah menjadi 25 gitu. Saya masih belum tahu. Tapi di sini saya menggunakan versi 24.04.2 LTS. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang ketiga yaitu kita cek detail hostname dan OS. Kita ketikkan hostname VPL. Di sini kalian bisa lihat ya untuk hostname dan OS-nya atau operating system. Nah, ini ya, kita cek-ceknya. Terus habis itu kita lanjut lagi nih, lama waktu sistem kita itu hidup berapa lama sih? Itu kita cara ceknya itu di uptime. Ini bisa dilihat ya, seberapa lama waktu sistem itu berjalan. Lanjut ke bagian cek proses yang sedang berjalan itu apa saja. Di sini kita pakai top. Oke, kita tunggu. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Ini sistem yang sedang berjalan nih di sistem kita. Nah, setelah itu kita bisa Ctrl C ya teman-teman. Ctrl C buat kembali ya agar kalian bisa mengetik lagi. Jangan lupakan itu ya, shortcutnya pakai Ctrl C atau Ctrl Z. Kalau Ctrl C tidak bisa, kalian bisa pakai Ctrl Z saja. Oke, lanjut ke bagian yang kedua itu kita cek di versi interaktifnya. Jadi ini tuh benar-benar versi interaktifnya dari top. Tapi sebelum itu kalian bisa install dulu ya, yaitu namanya sudo apt install htop. Seperti itu. Kita cek nih, htop. Nah, seperti ini nih nanti hasilnya. Tuh, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita bisa Ctrl C, kembali lagi ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Cara cek informasi disk kita. Seberapa banyak pemakaian ini? Kita ketik df strip h. Bisa dilihat ya, seberapa banyak. Di sini ada size, ada yang terpakai, gitu kan. Bisa dicek di df strip h. Terus kita juga bisa melihat ukuran direktori tertentu. Nah, kita kan tadi ada di sini. Ada folder belajar nih. Kita mau cek ukuran folder belajar ini berapa sih ukurannya. Nah, kita pakai yang namanya du strip sh, nama foldernya atau nama direktorinya apa? Folder belajar seperti ini. Di sini kita bisa lihat ya, untuk ukurannya itu 20K. Mungkin di sini bisa dibilang 20 KB ya teman-teman. Oke, begitu. Oke, lanjut lagi ke bagian melihat RAM yang digunakan oleh sistem. Kita cek di free spasi strip h. Di situ memori. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini kita melihat
RAM-nya yang sedang digunakan ya. Di sini ada batch, kilo, mega. Ini statiknya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke bagian 6, yaitu perintah jaringan. Sebelum itu kita clear dulu ya, biar nggak terlalu pusing. Kita lanjut ke nomor 6, yaitu perintah jaringan. Nah, perintah jaringan ini kita bisa cek ping website ya teman-teman. Di sini kita coba cek pingnya Google nih. Ping google.com. Nah, di sini kita cek pingnya Google nih, berapa kecepatannya. Seperti ini ya, kita bisa melihat pingnya Google itu seberapa cepat. Nah, kalau sudah, kita Ctrl C. Ini hasilnya, teman-teman. Terus kita menampilkan IP address, mungkin menampilkan IP address dan interface. Nanti kita pakai IP A. Nah, seperti ini. Ini menampilkan IP address kita ya teman-teman. Terus kita juga bisa menampilkan routing table. Nah, kita pakai IP spasi R. Ini dia. Ini menampilkan routing table-nya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu mengambil konten dari web. Nah, ini cukup cukup menyenangkan di bagian mengambil konten dari web. Untuk mengambil konten dari web itu ada kalimatnya itu pakai curl, pakai curl, terus habis itu https atau http saja ya. http saja ternyata. http:// nama webnya itu seperti apa. Saya di sini coba pakai example.com. Nah, web example.com itu cuma HTML saja ya teman-teman. Jadi dia akan menampilkan HTML-nya seperti ini. Nah, kita juga bisa mengunduh nih file dari webnya. Kita pakai widget. Kan widget saja. Nggak pakai ya teman-teman, tapi widget. Widget sama seperti tadi http:// namanya kita pakai example saja. example.com. Nah, di sini kita sudah mengunduh file example.com, yaitu yang isinya itu seperti ini. Nah, kita cek nih apakah sudah ada ls. Nah, masuk nih index.html. Jadi masuknya langsung ke file ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke menampilkan port aktif nih. Untuk menampilkan port aktif itu sebenarnya kita harus sudo apt install NetTools dulu ya teman-teman. Yang belum ada paket NetTools bisa install dulu. Nah, kita jalankan dulu nih. Net start spasi strip tuln. Nah, ini ya, menampilkan port aktifnya seperti ini nanti hasilnya. Terus lanjut lagi ke bagian 7, yaitu manajemen paket. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke bagian install saja nih. Oke, untuk bagian install ini sebenarnya agak rancu ya teman-teman, agak hati-hati karena pernah saya kejadian itu error yang harus di kill gitu. Ada suatu sistem operasi yang harus di kill agar bisa kembali seperti semula. Nah, untuk awal ada sudo apt update. Nah, di sini sudah apt update itu untuk memperbarui paket ya teman-teman. Coba nih.
sudo apt update seperti ini. Nah, ini kita lagi update dulu ya teman-teman. Sudah terupdate. Terus ada lagi nih, sudo apt upgrade. Nah, sudo apt upgrade ini untuk mengupgrade semua paket yang sudah kita install ya teman-teman. Gitu. Tapi karena saya sudah saya upgrade tadi, jadi tidak perlu di-upgrade lagi. Oke, kita lanjut ke cara install paket. Ya, seperti tadi yang sudah saya bilang, untuk cara menginstal paket itu cukup mudah. Pakai sudo apt install nama paket yang mau kalian install. Gitu. Mungkin di sini saya coba contohkan ya. Kita coba install Figlet. Sudo apt install. Oh, sorry. Installnya salah ketik ya teman-teman. Install. Kita tunggu. Nah, ini coba kita Figlet halo. Nah, nanti muncul ya. Figlet itu menampilkan di terminal kita. Nah, kalau sudah menginstal juga bisa menghapus dong. Nah, untuk menghapusnya juga cukup mudah. Kita juga pakai sudo apt remove. Remove nama paketnya itu apa sih? Nah, nama paketnya yang mau kita hapus contoh Figlet ya. Figlet. Ini kita remove paket Figlet. Nah, untuk bagian remove ini sekalian cukup berhati-hati ya teman-teman. Kalau ketika prosesnya sudah berjalan, jangan di close karena akan terjadi bisa dibilang itu akan stuck gitu remove-nya. Dan nanti kalian harus kill satu-satu itu, cari yang sedang berjalan, proses yang sedang berjalannya gitu. Kita coba remove dulu ya teman-teman. Nah, sini kita tunggu saja nih. Nah, kita tunggu sampai ada muncul seperti ini. Nah, kita pilih Y untuk menghapus paketnya. Nah, paketnya ini sebenarnya sudah terhapus untuk paketnya saja. Cuma konfigurasinya itu sebenarnya masih belum terhapus. Jadi paketnya sudah terhapus, tapi konfigurasinya belum terhapus. Nah, kita mungkin bisa cek ya, untuk paketnya itu sudah terhapus apa belum. Kita pakai dpkg strip s paket berarti ya. Oh iya, berarti. Nah, ini dia. Lihat nih. Untuk status Figletnya itu ternyata di deinstall. Tapi masih ada config-nya, masih ada konfigurasi filenya. Dan itu mungkin kalian agak risih ya. Jadi kalian juga bisa menghapus semuanya ini sampai clear semuanya. Nah, untuk cara menghapusnya itu kita pakai purge ya teman-teman. Sudo apt purge Figlet seperti ini. Jadi dia akan menghapus sekonfigurasinya. Enter. Tunggu lagi ya teman-teman. Klik Y. Enter. Kita tunggu. Nah, sudah. Kita cek lagi nih, apakah sudah terhapus semuanya. Pakai dpkg strip s Figlet. Nah, nanti ketika package yang sudah kita hapus benar-benar sudah hilang, itu akan muncul seperti ini. Package Figlet is not installed. Nah, itu baru package-nya itu terhapus semuanya. Nah, mungkin setelah itu kalian bisa menghapus paket yang sudah tidak terpakai ya, teman-teman. Sudo apt auto remove. Nah, auto remove ini digunakan untuk menghapus paket yang sudah tidak terpakai. Nah, sudah keterangannya seperti ini, berarti sudah selesai ya teman-teman.
Nah, setelah itu ada cara untuk menginstal nih, tapi bukan lewat sudo, tapi nanti terakhirnya itu pakai .deb. Nah, kita coba install nih pakai .deb. Berarti kita untuk installnya, untuk mengambil paketnya itu pakai widget ya teman-teman. Ingat, widget. Nah, di sini widget https:// ini http. Untuk linknya itu tergantung webnya ya teman-teman, bisa http, bisa https gitu ya. Nah, di sini http:// saya di sini ingin mendownload Chrome. Di sini saya sudah ada catatannya ya teman-teman untuk yang Chrome-nya. Kan Chrome sih lebih ke arah Google. dl.com/linux/direct/google strip Chrome strip stable underscore current underscore AMD 64.deb. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk link ini sebenarnya kalian bisa cari di internet, itu banyak ya. Kalian mau install dari widget ini bagaimana itu bisa. Cuma lebih disarankan itu kalian pakai yang sudo saja, karena sudo itu lebih gampang, bisa dibilang itu lebih gampang gitu. Oke, kita coba install dulu. Nah, seperti ini, kita tunggu ya. Tunggu sebentar. Nah, sudah selesai nih misalnya. Terus kita cek apakah sudah ada apa belum di pkg strip i Chrome, harusnya Chrome ya, chrome.deb. dpkg reverse operation source privilege. Apa ya? Oh, pakai sudo. Maaf. Kita coba file dulu, kita cek filenya dulu deh. Ini ternyata berarti kita harus ketik ini ya teman-teman. Kita ketik ini nih, berarti kita coba ketik pkg strip i go strip Chrome strip underscore run underscore AMD 64.deb. Nah, seperti ini. Di sudo. Nah, ternyata harus pakai sudo ternyata. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, di situ sudah deh. Kita coba cek nih. Di mana ya? Di sini kan. So apps. Nah, ini sudah ada ternyata. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Kalau pakai .deb itu seperti itu. Jadi kalian itu harus masukin komen seperti widget seperti ini, terus habis itu kalian harus install dulu seperti ini, jadi kayak kurang efisien saja. Jadi lebih baik kalian langsung pakai
sudo apt install saja. Itu sudah disederhanakan, yang sudah diberikan keenakan gitu, enakan buat menginstal suatu paket yang lebih mudah. Oke, lanjut lagi nih ke bagian manajemen layanan. Wah, banyak banget ini. Kita clear dulu lagi deh, biar nggak pusing. Clear. Pada bagian manajemen layanan dan sistem. Untuk yang pertama, melihat status sistem ya teman-teman. Sistem CTL status. Bisa dilihat ya teman-teman, statusnya sistem, statusnya itu seperti apa. Nah, di sini ada running ya. Oke, kita tutup, Ctrl C. Terus sistem CTL start. Nah, ini untuk menjalankan servis ya teman-teman. Nah, kita perlu masukkan password dulu. Nah, oke. Terus habis itu kita juga bisa melihat ya, nah, masih running karena kita sudah start tadi. Kita coba stop ya, kita coba stop sistem CTL stop. Nah, seperti ini ya. Ini untuk menghentikan servis nanti. Kita masukkan dulu. Kita cek sistem CTL status. Oh, ternyata belum offline ya, masih running ternyata. Mungkin saya salah check in. Untuk ceknya ada di apa yang lainnya lagi. Oke, terus di sini juga ada sistem CTL restart. Nah, ini difungsikan untuk merestart service ya teman-teman. Jadi kita bisa restart suatu servisnya itu pakai restart NGX ini. Oke, terus lanjut lagi juga ada untuk menjalankan saat boot nih, sistem CTL enable. Nah, seperti ini. Itu dulu. Nah, itu nanti emang disuruh 3 kali mengisi ya teman-teman, mungkin untuk validasi ya. Oke, itu untuk menjalankan nih. Nah, kita juga bisa untuk menonaktifkannya saat booting. Nah, itu sistem CTL disable. Nah, seperti ini. Ini untuk menonaktifkannya teman-teman karena sudah pakai disable. Masukkan lagi passwordnya. Sudah di disable ya teman-teman di sini. Ya. Terus lanjut lagi untuk yang nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah bagian add user. Nah, tadi kan ada tuh, aku sudah bilang bahwa saya sudah punya user yang namanya Budi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara kita untuk membuat sebuah user baru.
atau bisa dibilang add user. Di sini kita pakai sudo add user, namanya siapa? Contoh namanya siapa ya? Amir deh. Sudo, pakai sudo apa enggak ya? Coba kita add user aja deh. Jangan pakai sudo. Sepertinya tidak bisa kalau seperti ini. Oh ya, harus pakai sudo ya, karena ini tidak pakai akun root. Sudo add user bernama Amir. Nah, kita buat passwordnya untuk Amir nih. Contoh passwordnya seperti apa ya? Amir 1122. Nah, ini tidak apa-apa ya teman, meskipun ada tulisan bad password gitu, nggak apa-apa. Kalian retype aja Amir 1122. Nah, ini kalian ada disuruh mengisi lagi, tapi biasanya saya skip saja untuk yang isi ini. Jadi tinggal di enter saja, terus yes. Nah, sudah selesai. Untuk usernya sudah ter-add ya, yang atas nama Amir gitu. Nah, terus ada yang namanya delete user juga gitu. Untuk delete user kita bisa pakai yang namanya del user Amir seperti ini. Ya, del user Amir. Oh sorry, harus pakai sudo, saya lupa terus ini sudonya. Sudo info removing contact, info removing user Amir. Oke, Amir ternyata sudah di remove ya teman-teman. Oke, baik, kita masuk lagi ke user mode nih. Ini ada bagian user mode, yaitu buat apa sih user mode itu? Untuk menambahkan user ke grup sudo. Nah, grup sudo ini berarti dia itu bisa mengakses sistem operasi kita. Dia itu bisa dibilang itu punya kekuatan yang lebih besar daripada user biasanya. Nah, pakainya itu user mode. Pakai user mode strip a g besar sudo, namanya tadi ada Budi. Permission denied. Oke, berarti depannya harus ada sudonya ini. Sudo user mode. Nah, seperti ini. Nah, di sini Budi itu sudah masuk ke dalam grup sudo, yaitu grup rootnya itu sudah Budi itu sudah masuk ya. Oke, kita lanjut untuk mengubah password user nih. Untuk mengubah password user seperti Budi ini ya, kita ubah passwordnya pas WD ya, pas WD. Kadang ada yang salah ngetik ya, langsung password gitu, ternyata tulisannya itu cuma pas WD namanya Budi. Sorry, kita harus, karena ini Budi sudo ya. Nah, new password untuk Budi apa contohnya ya? Budi Budi 9988. Retype password Budi 9988. Oh, salah ternyata. Berarti kecil semua tadi. Budi 998. Budi 9. Nah, sudah. Passwordnya Budi sudah berubah menjadi Budi besar semua 9988 gitu. Oke, kita lanjut ke bagian yang terakhir ya teman-teman. Itu sudah masuk ke penghujung materinya, ke bagian pembersih dan maintenance. Nah, di sini ada sudo apt clean. Nah, sudo apt clean ini berfungsi untuk menghapus cache apt ya teman-teman.
Ini kalian kalau pengen menghapus cache apt, kalian bisa gunakan sudo apt clean gitu. Nah, ini sudah terhapus ya. Terus habis itu kalian juga bisa pakai sudo apt auto remove gitu kan, yang tadi menghapus dispensasi yang sudah tidak terpakai gitu, kayak package-package yang ada file-file yang sudah tidak terpakai, itu kalian bisa pakai auto remove gitu. Baik, untuk selanjutnya pakai sudo journal cpl strip vacuumnya 2 vacuum strip time sama dengan 3d. Nah, apa sih Bang fungsinya sudo journal ctl vacuum time 3d? Nah, sudo journal ctl vacuum time 3d ini berfungsi untuk menghapus log lebih dari 3 hari. Nah, kalian juga bisa mengubahnya menjadi 4 hari, 5 hari, atau 1 hari gitu. Jadi nggak harus 3 hari, tergantung kalian ingin menghapusnya dari kapan gitu. Di sini kita pakai yang 3 hari saja, mungkin 1 saja deh, karena ini Linux yang baru ya, saya baru install tadi. Nah, ya sudah terhapus untuk 1 hari. Vacuuming down per achiever journal, nah ini sudah terhapus. Oke, lanjut ke bagian sudo reboot. Nah, sudo reboot ini sama dengan kalau di Windows itu restart system ya, atau kalau di tombol Windows itu ada restart. Nah, sudo reboot itu nanti kita akan merestart sistem operasi Linux Ubuntu ini. Tapi saya nggak mau restart ya, jadi nggak apa-apa, kalian mungkin bisa coba kalau mau restart gitu. Nah, kita juga ada sudo shutdown ya, shutdown. Nah, seperti ini, sudo shutdown now. Ya, bisa kalian tahu ya untuk kata-katanya. Sudo shutdown now kan kata-kata yang sangat familiar bahwa mematikan sistem. Meskipun di Windows juga ada ya untuk shutdown ya, ketika diklik juga akan mati. Nah, mungkin dari semua pembelajaran kita kali ini dalam mengoperasikan sistem operasi Linux Ubuntu sudah selesai ya teman-teman untuk materi-materinya. Dari yang awal itu ada navigasi sistem file, manajemen file dan folder, hak akses kepemilikan, terus ada perintah jaringan, manajemen paket, manajemen layanan dan sistem, manajemen pengguna, pembersihan dan maintenance, terus ada informasi sistem gitu. Semuanya sudah kita bahas. Jadi menurut saya untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa coba dulu ya untuk sudo shutdown now ini. Atau nanti saja deh. Soalnya ini saya juga lagi rekam. Oke, untuk sudo shutdown now ya seperti ini yang terakhirnya. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bisa dibantu like dan subscribe jika tertarik dengan konten saya yang seperti ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, dan saya pamit undur diri. Saya goodbye.